ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Dan kembali kita menghadirkan program spesial Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Acara ini yang bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal yang rutin kita laksanakan setiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda tentunya sahabat Start FM. Dan di minggu ini sahabat Start FM kita akan membahas mengenai stunting. Sebagaimana stunting ini adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai stunting ini, di studio kita sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Runi dan Ibu Emi. Selamat pagi ibu-ibu cantik. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Nah, tadi sudah Feby sebutin ya garis besarnya mengenai stunting yang sepengetahuan kita sebagai masyarakat awam aja ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu stunting itu Bu? Stunting ini Kak sebenarnya gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kelahiran sampai 2 tahun 24 bulan. Jadi di sini dia stuntingnya yang gagal tumbuh itu kayak yang pendek-pendek yang nggak seusianya gitu Kak. Pokoknya nggak misalnya dia tumbuhnya seusianya itu misalnya segini, tiba-tiba dia lebih pendek lagi ya gitu. Jadi ciri-ciri yang stuntingnya. Jadi itu ya sahabat Start FM, sebenarnya stunting ini udah sering banget kita ulang-ulang ya, kita bahas di sini. Nah, kenapa stunting ini begitu penting sih Bu? Kenapa stunting ini begitu penting sehingga kita harus membahasnya terus nih? Karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Iya, dan masa depannya juga tentunya ya. Ini makanya begitu penting banget ya sahabat Start FM masalah stunting ini. Jadi kita harus aware, kita harus peka ya kepada pertumbuhan anak kita tentunya. Nah, apa aja nih dampak jangka panjang yang akan dialami oleh anak yang mengalami stunting ini? Dampaknya itu berisiko lebih tinggi mengidap penyakit dia Kak, penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes dan obesitas, penyakit-penyakit yang susah memang, yang kronis-kronis lah ya. Iya Kak. Jadi dia memang gara-gara zat gizinya memang nggak terpenuhi, jadi penyakitnya itu lebih serius gitu Pak. Jadi nggak berfungsi ya sel tubuh dan lainnya itu nggak sempurna, tubuhnya nggak sempurna gitu jadinya ya. Jadi mengerikan banget ya kayaknya penyebab dari stunting ini, jadi mengerikan banget. Makanya kita harus gaung-gaungkan terus, kita harus ulang-ulangi terus untuk pencegahan stunting ini tentunya ya. Selain ini juga program pemerintah ya. Nah, apa aja nih dampak jangka panjang yang akan dialami oleh anak yang mengalami stunting kalau udah mengalami stunting dianya? Stunting ternyata memiliki banyak dampak yang kurang baik pada pertumbuhan perkembangan anak, seperti tumbuh kembang si kecil tidak optimal, sulit berkonsentrasi saat belajar, sehingga potensi belajarnya tidak baik, prestasinya tidak baik, mudah kalah bersaing, mudah terserang penyakit dianya. Itu berarti berkaitan dengan otak lah ya, perkembangan otaknya. Jadi nggak maksimal dia, perkembangan otaknya juga bisa mudah terserang penyakit gitu ya. Nah, sahabat Start FM nih ya, sebenarnya anak yang sudah dinyatakan stunting bisa dikembalikan nggak sih kondisinya seperti selayaknya anak yang bebas stunting itu kalau udah terkena, bisa nggak? Kalau misalnya udah terkena stunting udah nggak bisa lagi, sulit ya. Makanya kita harus mencegah nih ya kan. Sebelum dia 2 tahun itu betul-betul harus dicegah dari kecil, bahkan dari dalam kandungan ya kan. Nah, sekarang juga kita lagi menggaung-gaungkan juga untuk para calon pengantin ya kan, remaja yang pengen punya anak, yang pengen udah pengen nikah gitu ya. Makanya kan sekarang itu kalau misalnya chatting kan memang harus mendaftar ke KUA biar dapat bimbingan. Sekarang juga udah dapat sertifikat. Oh, jadi harus ada sertifikatnya. Jadi harus ada sertifikatnya baru bisa
ke puskesmas. Jadi gitu ya, harus konseling kitanya. Itu Jadi pentingnya betul-betul ya. udah dipersiapkan, bener ya. Persiapan itu lebih mantap. Nah, sahabat Sat FM nih ya, pendengar semuanya, pencegahan stunting pada usia remaja yang paling benar itu seperti apa? Yang paling benar itu sedini mungkin itu tadi Kak, yang harus dari remaja betul-betul dipersiapkan zat besi dia bagus atau tidaknya. Makanya sekarang kan yang remaja-remaja udah dikasih nih Kak tablet TTD ini satu tablet per minggu, biasanya itu memang dari puskesmas dikasih Kak. Ada dikasih. Itu harus daftar dulu atau gimana? Enggak Kak, biasanya kalau sekarang udah diminta aja ke puskesmas udah dikasih. Oh, tapi kan banyak juga nih yang nggak tahu ada nih tablet seperti banyak ini. Yang nggak tahu. ini nih yang harus kita tahu ke pemirsa nih ya. Remaja sekarang kan Kak nggak peduli, udahlah yang penting sehat. Yang penting sehat, nggak sakit, udah menurut dia udah sehat di badan dia, sehat di fisik dia kan. Iya bener ya. Sebenarnya kan nggak juga kan Kak. Jadi perlu cek darah juga kan. HB-nya rendah atau enggak kan, soalnya HB-nya mempengaruhi kali Kak. Jadi gitu ya, sahabat Sat FM, konseling lah atau enggak konsultasi lah ke pusat kesehatan ya kan. Ternyata ada nih tablet itu ya. Tablet penambah darah untuk remaja. Iya, itu dia ya, sahabat Sat FM. Apalagi kamu memang udah mau berencana mau nikah nih. Jadi persiapkan mental kamu, fisik kamu, kesehatan kamu agar keturunan kamu, calon generasi kamu ini bagus gitu ya, dan tentunya tercegah dari penyakit stunting. Nah, kalau anak yang mengalami stunting dapatkah pertumbuhannya menjadi normal atau diperbaiki lagi? Kayak tadi udah ditanyain kan nggak bisa gitu. Nggak bisa Kak memang. Jadi nggak bisa ya, kalau udah terkena nggak bisa, fatal banget. Fatal gitu, ya Kak, fatal. Jadi kita harus mencegah sedini mungkin. Baik sahabat Sat FM, sepertinya percakapan kita mulai menarik nih ya, tapi kita harus jeda dulu terlebih dahulu. Tetap di 102,6 FM.